Selamat sore para angler pecinta sport fishing. Saat ini Kabupaten Jember tengah berupaya membangun wisata bahari. Salah satunya adalah sport fishing yang menawarkan spot-spot predator karang di sepanjang pesisir selatan. Bersama teman-teman bajak laut Angler Community dan Jember Angler Community, saya hendak menjajal spot-spot potensial tersebut. Nih, akhirnya saya datang ke Jember nih, ketemu sama teman-teman dari Jack Angler sama bajak laut Angler. Rencananya mau mancing di sini, mau jigging sama light jigging. Katanya sih ada spot poppingnya, tapi kita udah sepakat semuanya besok main jigging sama light jigging. Cuman katanya emang cuacanya udah mulai nggak bersahabat karena udah mulai masuk baratan ya mas ya. Masuk baratan, baru-barunya awal baratan, mudah-mudahan sih besok saya masih bisa jigging, masih bisa strike. Oke. Meski masuk di waktu yang kurang tepat, tapi kami tetap optimis bisa mendapat strike yang kami cari. Mantap! Sengaja kami berangkat pagi buta karena jarak spot yang lumayan jauh. Dari tempat sandar boat butuh 2-3 jam perjalanan menuju spot Kremisan. Menurut teman-teman Jember, spot kali ini sangat ideal untuk popping dan light jigging. Baru keluar dari pelawangan Papuma, gelombang dan angin daratan sudah mulai menyapa kedua boat yang kami naiki. Sembari menuju spot pertama, kami menjajal spot-spot potensial yang terlewati. Rupanya metal jig Rendra cukup ampuh untuk menggoda sang predator. Tarik ulur antara ikan dan angler tuan rumah pun terjadi. Dengan bekal pengalaman, akhirnya pertarungan berhasil menjadi milik Rendra. Mantap! Dan seekor barakuda menjadi pembuka trip kali ini. Mantap! Mancing mania! Mantap! Kami lagi ada di Jember nih. Kita tadi berangkat pagi-pagi banget, jam 3 pagi. Kita sama teman-teman dari Jember sama Banyuwangi. Di sini teman-teman Jember, di sana ada campuran antara Jember sama Banyuwangi. Agak kurang bagus sih sebenarnya ya, masa hari ini ya. Jadi agak angin sama airnya agak keruh, tapi mudah-mudahan sih ikannya makan. Tadi udah teman-teman udah beberapa kali ada mocel-mocel. Kayaknya sih mudah-mudahan sih nanti bagus juga nih. Saya juga mau coba, mau ikut teman-teman yang pada jigging duluan. Kembali boat menuju spot utama di Kremisan. Alunan gelombang semakin bertambah tinggi, tapi arus bawah cukup ideal untuk menurunkan piranti light jig kami. Spot Kremisan sebenarnya masuk dalam wilayah teluk. Meski ombak tak setinggi di bagian luar, tetap saja boat kami harus mencari titik yang tepat, yaitu di bagian arus masuk. Sekejap gerombolan ikan menampakkan diri di permukaan. Tanpa perlu komando, motoris boat langsung mengarahkan kami mendekat. Si Mas Doni nih, kapten kapalnya, matanya jeli banget. Jadi dia ngeliat kayak arus air terus, tapi beda arusnya tuh, atau warnanya pun agak beda, agak gelap. Nah biasanya di situ ada gerombolan ikan, dan sini nih schoolingnya GT. Jadi kita mau kejar. Tadi emang harus kurang bagus nih, udah lumayan bagus, dan emang jeli banget matanya Mas Doni itu. Tadi sempat strike 1, cuman gara-gara ngeliat aja. Benar saja, umpan metal jig saya dan Mas Sam langsung mendapat sambaran kuat, double strike. Pada dasarnya, bangunan ikan GT saat berkelompok seperti ini ada saat sumber makanan sedang melimpah. Namun bisa juga bangunan terbentuk saat ikan mulai masuk musim kawin. Tak heran jika tarikan GT selalu membuat para pemancing kecanduan.
Karakternya yang full fighting dan pantang menyerah membuat pemancing harus pandai memainkan piranti supaya ikan tak lepas. Sensasinya nih, kita mancing pakai tackle ringan, kelas ringan. Jadi kita nggak bisa drag mati mas ya? Kita nggak bisa drag mati. Tapi ini sensasinya yang mantap ini. Wih, jadi tadi kita lihat ada schooling, kita nggak tahu ada antara schooling tongkol kah atau GT kuning kah atau baby tuna, kita nggak tahu nih, kita belum tahu. Tadi kita coba cast jig, ternyata saya sama Mas Sam dimakan. Akhirnya pertarungan sempurna menjadi milik saya dan Mas Sam. 2 ekor GT lilin berhasil landed. Mantap mas bro. Predator satu ini memang lebih sering terlihat dalam kelompok besarnya saat masih ukuran anakan hingga remaja. Mereka baru menjadi predator teritorial saat remaja atau berumur sekitar 5 tahun. Di sini saya baru ngeliat ada schooling GT. Wih keren banget. Cuma di Jember nih schooling GT. Biasanya schooling baby tuna, tongkol, ini GT schooling. Rencananya saya mau mau langsung kita rilis nih biar kalau kita kesini lagi ada lagi yang kayak gini lebih besar schoolingnya mas ya. Amin. Mancing mania, mantap! Oke Jaya, kita rilis ya. Ayo. Oke. Mas Jonok, nah Mas Jonok. Gak apa-apa. Sesaat ada keributan kecil yang terjadi. Rupanya lantai bot yang licin membuat Yono hilang keseimbangan dan terpeleset. Aku cukur nih. Namun dengan bantuan rekan-rekan satu bot, akhirnya Yono bisa naik kembali dan melanjutkan pertarungan. Belum selesai dengan keributan yang membuat Yono tercebur, umpan Paimo mendapat sambaran kuat. Kali ini ikan membawa umpan ke arah belakang kapal dan tali pancing pun putus tersangkut baling-baling. ABK bot sebelah langsung terjun ke air ketika melihat kesempatan tali Paimo yang putus masih bisa ditarik. Awas, ada orang. Sementara itu di bagian depan akhirnya Yono berhasil menaikkan seekor GT lilin ke atas boat. Perjuangan yang mantap mas bro. Seplek sambil berbahasa-bahasa nyemplung. Mancing mania, mantap. Biar bisa ketemu lagi. Saya rilis. Sampai ketemu lagi ya. Sepertinya ABK Boat berhasil menaklukkan ikan sambil berenang. Keributan yang cukup bikin was-was, tapi akhirnya kedua ikan berhasil landed mulus di atas boat. Inilah ikan yang populer dengan nama gravel jack atau kue lilin. Disebut kue lilin karena memiliki badan yang pipih panjang dengan warna sisik putih seperti lilin. Mancing mania, mantap! Sebagai top predator karang dan ikan pelagis, fisik GT memang terbilang cukup unik. Dengan postur kepala pipih dan jenong di bagian dahi serta bentuk badan yang tipis, ikan ini mampu berenang cepat melawan arus. Tujuannya tak lain adalah menunggu mangsa berupa ikan kecil, cumi, atau udang yang larut terbawa arus. Sebagai predator teritorial, GT atau ikan kue adalah seekor pemburu yang aktif. Tak hanya menunggu makanan datang, tapi juga aktif berpatroli di sekitar teritorial mereka. Menurut penelitian di Hawaii, bentuk badan GT juga sangat ideal untuk melakukan akselerasi kecepatan 30 km per jam saat berburu mangsa. Bentuk kepala GT didesain untuk menyeruduk mangsanya dengan kecepatan tinggi.
Setelah mangsanya lemas dan tak berdaya, barulah predator satu ini bisa melahapnya dengan mudah. Sebagai top predator, GT terkenal sebagai petarung yang tangguh dan memiliki senjata untuk pertahanan diri. Selain rahang yang kuat, senjata utama sang ikan kue adalah sirip dorsal belakang. Adanya bagian bergerigi di bagian samping sirip belakang membuat GT bisa memutus tali pancing saat pertarungan di permukaan air. Sepertinya Dewi Keberuntungan belum beranjak dari Yono. Baru sejenak menurunkan umpan, kembali sambaran dia rasakan di pirantinya. Kondisi arus yang cukup kuat membuat sensasi strike melawan ikan ikut menaikkan tensi adrenalin. Rupanya seekor pogot yang berhasil menambah pundi-pundi ikan di baut sebelah. Bukan ikan target sebenarnya, tapi rasa daging ikan ini cukup lezat. Tak salah jika Yono menyimpannya untuk persiapan makan siang nanti. Yang penting ikan. Mancing mania, mantap. Makin siang, angin dan gelombang makin tak bersahabat. Kami akhirnya sepakat untuk ke darat sejenak, mengisi perut yang sudah mulai kosong dan kembali menjaga keseimbangan tubuh. Dalam kondisi laut yang berombak seperti sekarang, cukup rentan terserang mabuk laut jika kehilangan keseimbangan tubuh. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan kembali ke darat untuk mengurangi rasa mual akibat diguncang ombak. Nih, tadi ikannya udah mulai nggak makan, terus cuaca juga mulai agak-agak kurang bagus, jadi kita mutusin untuk istirahat dulu. Nih, ternyata Masam nih jago masak nih, jadi tadi ada beberapa teman-teman yang dapat ikan-ikan kecil buat konsumsi. Kita mau makan dulu, jadi kita mau masak-masak dulu. Katanya sopnya Masam tuh mantap banget. Nah, semuanya teman-teman udah ngumpul nih, saya mau nyusul. Beberapa hasil tangkapan pun akhirnya menjadi teman makan siang kali ini. Tentu yang kami pilih adalah ikan-ikan dengan ukuran konsumsi yang berhasil landed tadi. Beruntung ada salah satu angler kami yang jago memasak. Siapa lagi kalau bukan Masam? Dan menu siang ini adalah sup ikan dan ikan bakar. Dengan bumbu wajib seperti bawang merah dan putih, garam, serai, lengkuas, dan tentu saja kunyit, Masam mulai mengolah ikan yang telah dibersihkan. Jadi ternyata Masam nih selain hobi mancing, hobi masak juga. Dan punya usaha kuliner lah ya di Denpasar. di Denpasar. Jadi pas banget nih kita bawa pemancing yang bisa masak. Jadi dapat ikan, kita lapar, ke darat, dimasakin. Saya nunggu aja ya. Tinggal makan ya. Siap. Makasih Mas Sam. Lanjut Mas Sam. Oke. Akhirnya yang ditunggu-tunggu siap untuk disantap. Dari baunya, wanginya aja udah mantep banget ya. Ini udah ngambil nasi, saya belum ngambil nasi, udah ngambil nasi. Mantap, mantap. Coba ini ya. Meski dengan bahan dan bumbu seadanya, rasa sup ikan ala Masam benar-benar membuat lidah bergoyang. Itu mantep banget, bener-bener enak banget. Mantap. Adanya serai, lengkuas, dan kunyit juga membuat tenggorokan dan perut menjadi lebih hangat. Mengisi perut saat turun memancing sangatlah penting, baik itu sebelum, selama, atau setelah memancing. Adanya asupan makanan dalam lambung akan membuat badan hangat sehingga terhindar dari masuk angin. Mantap! Suasana alami seperti inilah yang membuat memancing semakin berwarna. Canda tawa dan kebersamaan di alam membuat kami sejenak lupa dengan kondisi angin baratan yang sudah mulai masuk di wilayah Jember. Kondisi alam yang makin tak bersahabat membuat kami akhirnya sepakat untuk kembali ke Papuman. Jika kondisi gelombang di area Teluk saja seperti ini, apalagi kalau di luar. Tentu saja sesekali kami kembali melempar metal jig sambil berharap keberuntungan kembali menyapa.
Berbeda dengan di boat sebelah, teriakan triple strike membuat suasana boat sebelah lebih riuh. Secara berurutan, Paimo, Abeng, dan Yono mendapat sambaran kuat dari sang predator. Triple strike, mantap! Sepertinya ikan cukup keras kepala dan tak mau menyerah begitu saja. Namun dengan jam memancing yang mumpuni, akhirnya pertarungan menjadi milik para angler. Secara berurutan, Paimo berhasil lebih dulu menaikkan ikannya. Disusul Yono dan akhirnya Abeng juga berhasil memenangi pertarungannya. Mantap semua mas bro. Mancing mania, mantap, mantap! Andai kata kondisi alam sedikit bersahabat, mungkin kami bisa betah berada di spot potensial keremisan ini. Namun demi keselamatan dan keamanan, tentu tak baik jika harus memaksakan diri di tengah kondisi baratan saat ini. Sudah saya duga untuk kembali ke Papuma akan butuh perjuangan ekstra keras. Tingginya alunan ombak membuat kedua boat beberapa kali tergantung dan memecah ombak. Jika kapten atau motorista bisa membaca laju ombak, bisa-bisa boat fiber kami terbelah. Saat seperti ini yang dibutuhkan adalah ketenangan. Kondisi panik akan membuat suasana semakin kacau. 2 jam perjalanan saat berangkat menjadi 4 jam saat pulang. Tak hanya ombak tinggi saat di laut lepas yang menerjang kami. Begitu masuk pelawangan atau muara, kondisi air semakin tak menentu. Pertemuan arus bawah membuat datangnya gelombang sulit untuk diprediksi. Beberapa kali kapten menunggu ombak turun sambil menyisir dari sisi alunan ombak yang mulai terbentuk. Dan akhirnya berhasil juga boat-boat kami melewati pelawangan. Salah satu benteng alam yang terbentuk di wilayah pesisir adalah hutan mangrove atau bakau. Sebagai penangkal abrasi air laut, fungsi hutan mangrove saat ini bisa menjadi bagian dari ekowisata. Adalah Getem yang sudah mulai merintis kawasan mangrove mereka menjadi bagian dari wisata ekologi. Tawaran untuk ikut serta menanam mangrove tentu tak mau saya lewatkan begitu saja. Untuk bisa masuk dan keliling mangrove di Getem ini, kita bisa menggunakan ban sebagai kendaraan dan pelampung. Pada dasarnya, reboisasi hutan mangrove terbilang cukup mudah. Kita tinggal mencari dan memindahkan bibit mangrove yang memiliki tinggi minimal 40 cm ke area yang masih terbuka. Kita udah, ternyata banyak banget bibitnya, nggak perlu jauh-jauh. Penting untuk diperhatikan ketika mencabut bibit, akar mangrove jangan sampai rusak supaya bisa kembali mengikat tanah di tempat yang baru. Pelestarian hutan mangrove sangatlah penting bagi ekosistem pesisir. Selain penangkal abrasi, mangrove juga bisa menghasilkan oksigen 40% lebih banyak dari tumbuhan lain. Selain itu, hutan mangrove juga menjadi habitat berbagai jenis binatang. Kepiting, ikan, dan udang adalah contohnya. Bahkan banyak jenis burung singgah dan membuat sarang di dahan-dahan bakau seperti ini. Sepertinya lokasi ini cukup ideal untuk ditanam di bibit yang telah saya ambil tadi. Spotnya masih cukup terbuka, jadi masih ada jarak untuk bisa menancapkan bibit yang ada. Nih, tadi kita udah dapat beberapa. Sebenarnya pakai ban ini digunainnya saat air lagi pasang ya, Pak Naom ya. Jadi air lagi pasang. Teman-teman yang mau ngambil bibitnya agak susah ya Pak kalau pakai perahu karena nggak bisa ke dalam-dalam karena terbentur sama akar bakaunya ya Pak. Jadi entarnya kalau misalnya bakaunya udah banyak, ini jadiin rekreasi juga nih. Jadi rekreasi muter-muter. Tobing mangrove. Ya, rekreasi? Tobing mangrove namanya. Jadi kita nyusurin sungai-sungai mangrove ya Pak. Pakai ini, pakai ban. Kayak akan keren banget nih kalau misalnya udah jadi semua bakaunya, alur sungainya udah jadi, bakal mantap banget daerah rekreasi.